FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah." Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi hadis dari Al-Arba'in Nawawiyah, buah karya Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang sekarang ini kita sampai kepada hadis nomor 24. Hadis yang ke-24. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya. Kita baca terlebih dahulu teks dari hadis yang mulia ini, baru kita akan melihat penjelasan para ahli ilmu tentang hadis yang mulia ini. Al-hadithur rabi' wal 'ishrun an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Hadis yang ke-24 dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jal. Dari Rasulullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang diriwayatkan dari Rabbnya, yakni Allah azza wa jal, annahu qal, Allah berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguh aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu, dan aku jadikan kezaliman haram di antara kalian, maka janganlah kalian berbuat kezaliman. Ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Setiap kalian adalah sesat kecuali hamba yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastad'imuni ud'imkum. Setiap kalian adalah lapar kecuali hamba
yang aku beri makan kepadanya, maka mintalah makan kepadaku, aku akan berikan kepada kalian. Ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum 'arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Setiap dari kalian adalah telanjang kecuali hamba yang aku beri pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, wahai para hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian melakukan kesalahan pada siang dan malam, pada malam dan siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku dapat mengampuni seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, aku akan ampuni kalian. Ya ibadi, wahai para hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Sungguh kalian tidak akan dapat memberikan mudarat, yakni bahaya kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan tidak pula dapat memberikan manfaat kepada diriku. Ya ibadi, wahai para hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Seandainya orang yang pertama, yakni manusia pertama sampai manusia terakhir, dan jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya berada pada satu hati orang yang paling bertakwa, maka yang demikian tidaklah menambah sedikit pun dari kerajaanku, kata Allah. Ya ibadi, wahai para hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai para hambaku, seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir, dan dari jin pertama sampai jin yang terakhir, semuanya berada pada hati manusia yang paling jahat, maka yang demikian itu tidaklah mengurangi sedikit pun juga dari apa yang aku miliki dari kerajaanku ini. Ya ibadi, wahai para hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Wahai para hambaku, seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin yang terakhir, semuanya meminta kepada diriku, dan seluruh permintaan mereka aku kabulkan, maka yang demikian tidaklah mengurangi sedikit pun juga dari apa yang aku miliki, sebagaimana berkurangnya air laut, sebagaimana jika jarum dimasukkan ke dalam lautan lalu diangkat jarum tersebut, maka tidak mengurangi sedikit pun juga dari air laut yang ada. Ya ibadi, wahai para hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sungguhnya amal-amal kalian semua akan dihitung, akan diganjar. Thumma uwaffikum iyyaha, kemudian akan diberikan ganjaran, yakni balasan terhadap apa yang kalian kerjakan. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa berbuat kebaikan hendaknya dia memuji Allah. Waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah, dan barang siapa mengerjakan keburukan janganlah ia mencela melainkan dirinya saja. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang panjang yang berasal dari sahabat Nabi yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, dan sahabat yang mulia ini termasuk dari as-sabiqun al-awwalun, termasuk dari para sahabat yang awal-awal masuk agama Islam. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridainya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
berkaitan dengan hadis yang mulia ini memiliki kedudukan yang sangat agung di hati para ulama. Karena hadis yang mulia ini menjelaskan sekian banyak pelajaran-pelajaran berharga. Nah, di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman untuk dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan kezaliman atas para hamba. Kemudian yang berikutnya juga berkaitan dengan yakni fakirnya para hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka semua membutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mereka membutuhkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, mereka juga membutuhkan bahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang mulia ini juga menjelaskan tentang yakni perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Perbendaharaan Rabbul Alamin tidak pernah berkurang. Dari apa yang Allah miliki tidak pernah berkurang, walaupun seluruh para hamba jin dan manusia meminta dan semua dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam hadis ini menjelaskan bahwa Allah tidak butuh dari apa yang dilakukan oleh manusia dari ketaatan mereka, dan tidak mengurangi dari apa yang Allah miliki jika para hamba yakni kufur kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan yakni amal-amal manusia semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang melakukan kebaikan, ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dimemuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, jika si hamba melakukan keburukan, melakukan dosa dan maksiat, jangan ia mencela kecuali dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dari apa yang dilakukan oleh si hamba ini. Inilah berkaitan dengan apa yang dibahas dalam hadis yang mulia ini. Kita akan lihat penjelasan dari para ahli ilmu dari hadis yang mulia ini. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-24 ini dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tergolong dari hadis qudsi. Ya, sekali lagi, tergolong dari hadis qudsi, di mana hadis qudsi juga disebut sebagai hadis ilahi atau hadis rabbani. Nah, ini nama lain dari hadis qudsi, disebut sebagai hadis ilahi atau hadis rabbani, di mana hadis ini berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya, ya, dengan sanadnya kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbul Alamin. Nah, berkaitan dengan hadis qudsi memiliki dua yakni sighah atau dua yakni kalimat yang biasa kita dengar dari para ahli ilmu. Yang pertama adalah, ya, sighahnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan apa yang diriwayatkannya dari Rabb-nya, ya, dari Rabb-nya azza wa jalla. Nah, ini sighah yang pertama, ini bentuk yang pertama, ini kalimat yang pertama. Adapun kalimat yang kedua, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala atau yaqulu Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman. Nah, jadi ini, ya, kalimat yang kedua atau bentuk yang kedua atau sighah yang kedua. Namun bentuk yang pertama ini ungkapan dari ulama salaf. Oleh karenanya Imam Nawawi memilih sighah yang pertama, bentuk yang pertama, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jal. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu terdapat
perbedaan-perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi, ya. Dengan hadis qudsi. Nah, di antara perbedaan Al-Quran Al-Karim dengan hadis qudsi, yang pertama sekali adalah, ini bisa kita lihat dari keterangan Syekh Nazim Muhammad Sultan dalam kitabnya Qawaid wa Fawaid min al-Arba'in Nawawiyah. Ya, perbedaan yang pertama adalah bahwa Al-Quran Al-Karim lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis qudsi maknanya datang dari Allah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan lafaz beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran Al-Karim seluruhnya adalah qad'iyus thubut. Artinya sudah jelas, tidak dipertentangkan lagi kesahihannya. Adapun hadis qudsi, dia tentu ada yang sahih, ada yang lemah, dan bahkan ada yang palsu. Nah, ini tentang kedudukan, dari sisi kedudukan hadis qudsi. Kemudian perbedaan yang ketiga, bahwa Al-Quran dibaca dan bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Kemudian juga dibaca dalam salat, ya, dibaca dalam salat misalnya, dan dihitung pahalanya per huruf. Adapun hadis qudsi tidaklah demikian. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini diantara perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran Al-Karim. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita masuk kepada isi dari hadis qudsi yang mulia ini. Yang pertama sekali, di mana Allahu Rabbul Alamin telah menjelaskan kepada kita semua tadi dalam hadis qudsi ini, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai para hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah, dan aku jadikan kezaliman haram di antara kalian, maka jangan kalian saling berbuat kezaliman. Jangan kalian berbuat kezaliman, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu difahami tentang pertama makna az-zulm. Ya, dalam bahasa Indonesia sudah, yakni dikatakan zalim. Ya, perbuatan zalim, az-zulm. Makna zulm, makna zalim adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih. Meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Nah, ini makna zalim secara umum, yakni jika seorang meletakkan suatu bukan pada tempatnya, maka ini sudah dikatakan yakni suatu kezaliman. Kemudian berkaitan dengan zalim itu sendiri dibagi menjadi dua oleh para ulama. Yang pertama adalah zulmul abdi li nafsih, yakni seorang hamba menzalimi dirinya sendiri. Ya, seorang hamba menzalimi dirinya sendiri. Contohnya, ketika si hamba berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika si hamba berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia yang sering kita dengar dari surat Luqman ayat 13. Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Azim, besar, ya. Nah, inilah berkaitan dengan kezaliman si hamba atas dirinya. Jika ia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya ia sedang menzalimi dirinya sendiri. Atau bentuk kezaliman lainnya juga adalah, yakni seorang hamba berbuat dosa besar, berbuat kemaksiatan, ya, berbuat bid'ah-bid'ah dalam agama. Pada dasarnya, ketika seorang berbuat bid'ah dalam agamanya, maka ia sedang menzalimi dirinya sendiri. Atau secara umum, seluruh perbuatan dosa dan maksiat, jika dilakukan oleh seorang hamba,
maka pada dasarnya ia tengah menzalimi dirinya sendiri. Ya, ia tengah menzalimi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 1, "Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah." Dan barang siapa melampaui batas dari batas-batas agama Allah, sungguh ia menzalimi dirinya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam ayat yang mulia ini Allah menegaskan siapa saja yang melampaui batas dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya luas sekali. Apakah dengan perbuatan bid'ah? Apakah dengan perbuatan dosa-dosa dan maksiat? Seluruh kabair, dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, maka itu pada dasarnya telah melampaui batas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan faqad zalama nafsah, maka sungguh ia menzalimi dirinya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Ia tengah menzalimi diri sendiri. Lihat berkaitan dengan ayat yang mulia ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah dirugikan dalam hal ini. Justru si hamba yang melakukan dosa itulah yang rugi. Dia merugi. Dia telah merugikan dirinya sendiri. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini zalim yang pertama. Zalim yang kedua, zulmul abdi ghairahu, yakni seorang hamba menzalimi orang lain. Ya, seorang menzalimi orang lain. Nah, jelas ini merupakan kezaliman, ya, kezaliman, dan tentunya perbuatan ini tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan yakni manusia menzalimi manusia lainnya, ini bisa dilihat oleh para jamaah sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contohnya, ya, intinya semua perbuatan zalim tidaklah dibenarkan oleh agama yang mulia ini, dan Allah sendiri telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dengan demikian Allah Maha Adil. Allah tidak pernah berbuat zalim dan Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya, maka dengan demikian Allah Maha Adil. Ini kebalikan dari az-zulm. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan haramnya kezaliman, tadi telah dijelaskan oleh Rabbul Alamin dalam hadis qudsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan kezaliman di antara kalian itu adalah haram, kata Allah. Haram kezaliman tersebut. Fala tadzalamu, jangan kalian saling berbuat kezaliman, atau jangan kalian menzalimi orang lain. Nah, inilah berkaitan dengan keharaman zulm yang dinyatakan oleh Rabbul Alamin dalam hadis qudsi ini. Sekarang kita akan dengarkan di antara dalil-dalil yang jelas-jelas menyatakan kezaliman itu adalah haram. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yadhlim minkum nudzikhu 'adzaban kabira." Dan barang siapa berbuat zalim, yakni dari kalian, berbuat zalim di antara kalian, maka kami akan rasakan baginya azab yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengancam, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukumannya nanti di akhirat. Wal iyadzu billah, nudzikhu azaban kabira, kami rasakan baginya azab yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang lainnya juga dalam surat Hud ayat 102.
dalam surat Hud ayat 102 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang dari satu negeri atau wilayah yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan wa kadzalika akhadha rabbuka idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Ya, inna akhdahu alimun syadid. Atau kita lihat juga dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Jabir di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang kezaliman ini. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Takutlah kalian terhadap perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat, yakni di negeri akhirat. Inilah tentang keterangan dari Nabi agar kita menjauhi seluruh perbuatan zalim atau kezaliman. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengharamkan kezaliman. Kemudian kita lihat yang berikutnya lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dirinya jauh dari kezaliman. Ini Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari yang namanya zalim, az-zulm, di mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dari hadis qudsi tadi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai para hambaku, sungguh aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Kita dengarkan di antara dalil-dalil, di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini banyak sekali bisa kita jumpai dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 29. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Dan tidaklah aku berbuat zalim kepada hamba. Atau Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 108 di mana Allah berfirman wa mallahu yuridu dzulma lil alamin. Dan tidaklah Allah menginginkan kezaliman bagi alam semesta. Atau firman Allah yang lain dalam surat Ghafir ayat 31. Allah berfirman, "Wa mallahu yuridu dzulman lil ibad." Dan Allah tidak menginginkan kezaliman untuk para hamba. Atau dalam ayat yang lain dalam surat Fussilat. Dalam surat Fussilat ayat 46. Allah berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid." Dan tidaklah Rabbmu zalim terhadap hamba. Tidaklah Rabbmu zalim terhadap hamba. Atau dalam ayat yang lain, dalam surat Yunus ayat 44 Allah berfirman, "Innallaha la yadhlimun nasa syai'ah." Sungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim walaupun kecil, dan hal ini dipertegas oleh Rabbul Alamin dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 20, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim walaupun sebesar dzarrah, walaupun sebesar dzarrah, yakni biji sawi atau yang kecil dari itu. Inilah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari kezaliman. Maka jangan pernah kita suudzon, berburuk sangka kepada Rabbul Alamin. Jangan pernah dalam hidup kita ini suudzon, buruk sangka kepada Rabbul Alamin, karena pada dasarnya Allahu Rabbul Alamin terbebas dari berbagai macam kezaliman. Allah mengharamkan zalim atas dirinya, dan Allah tidak pernah sedikit pun juga berbuat zalim kepada para hamba walaupun sebesar dzarrah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia tadi. Para jamaah
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi menegaskan hal ini dalam keterangannya, wa dzulmu mustahilun fi haqqillah, kata beliau. Kezaliman adalah mustahil pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin dan mustahil kezaliman ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat nanti berkaitan dengan hadis yang mulia ini, kita lihat di akhir hadis yang mulia ini, ketika seorang hamba misalnya berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat penyimpangan, maka dinyatakan oleh Rabbul Alamin, fala yalumanna illa nafsah, janganlah ia mencela kecuali dirinya. Yakni jangan ia mencela Allah. Kalau dia berbuat buruk, berbuat yang tidak baik, jangan mencela Rabbul Alamin, celaklah dirinya saja, yakni diri si pelaku, karena dialah yang sebenarnya melakukan keburukan dan kejahatan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meridai perbuatan buruk tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat yang berikutnya dari hadis qudsi ini, di mana para hamba butuh kepada Rabbul Alamin, butuh hidayah, butuh makan dan minum dari Allah Subhanahu wa taala, butuh pakaian dan bahkan butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai para hamba, wahai para hambaku, setiap dari kalian adalah dallun, kata Allah, sesat, kecuali hamba yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepadamu. Inilah keterangan dari Rabbul Alamin, bahwa para hamba sangat butuh kepada Rabbul Alamin, dan hal ini ditegaskan oleh Rabbul Alamin dalam ayat yang mulia dari surat Al-Kahfi ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa diberikan hidayah oleh Allah, maka dia adalah hamba yang mendapat hidayah, dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka si hamba ini tidak akan mendapatkan penolong atau orang yang membimbingnya. Nah, inilah berkaitan dengan Rabbul Alamin yang dikatakan oleh para ulama, al-hidayatu biyadillah, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu meminta hidayah kepada Rabbul Alamin. Setiap hari kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan sekali lagi dengan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang paling mengetahui siapa di antara para hamba yang berhak diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika seorang hamba jujur atau memiliki kejujuran di hati untuk mencari kebenaran, siapapun orangnya, apakah non-muslim atau dari kalangan umat Islam yang awam sekalipun, jika hatinya memiliki kejujuran untuk mencari kebenaran, kemudian menggunakan akal sehatnya dengan maksimal dan fitrahnya yang lurus, maka akan mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, siapapun dari para hamba, apakah non-muslim ataukah dari orang Islam yang awam sekalipun, jika hatinya memiliki kejujuran untuk mencari kebenaran dan memaksimalkan dua karunia Allah yang Allah berikan kepadanya, yaitu akal sehat dan fitrahnya yang masih lurus, maka akan mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para sahabat yang masuk agama Islam. Sebelum mereka masuk agama Islam, jelaslah
Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang mereka-mereka yang akan diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di negeri Mekah atau yang berada di negeri Madinah di masa itu, atau di sekitarnya, atau dari negeri-negeri yang lain di Jazirah Arab di masa itu. Allah Maha tahu, dan mereka-mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat-sahabat nabinya, menjadi teman dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat berkaitan dengan al-hidayatu biyadillah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat dari perjalanan para nabi, para rasul, para hamba yang tidak diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hidupnya bersama seorang nabi, menjadi pendamping seorang nabi. Kita lihat contoh. Kita lihat sebagai contoh istri Nabi Nuh yang tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan bersama kaumnya itu yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak Nabi Nuh, Kan'an, ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kaum Nabi Nuh yang ingkar itu. Lihat, istri seorang nabi, anak seorang nabi, tidak diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu hati mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu hati mereka. Begitu pula dengan istri Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam, sang istri tidak diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kembali, contohnya adalah ayahanda dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Azar, ahli membuat patung, tidak mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pula misalnya yakni dari Nabi Musa alaihissalam, bapak angkatnya sendiri, yaitu Fir'aun, tidak mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Talib, yang hidup bersama keponakannya, bersama seorang nabi dan rasul yang mulia, penutup para nabi, bahkan rasul yang paling mulia, tetap ia tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hidayatu biyadillah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah ini sangat mahal sekali. Hidayah taufik ini sangatlah mahal sekali. Tidak semua para hamba mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita selalu meminta hidayah taufik setiap hari kepada Rabbul Alamin. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah atau petunjuk kepada jalan yang lurus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tentang ayat yang mulia ini, ihdinas siratal mustaqim, yakni beliau mengatakan kepada kita semua, umiral abdu bidawami du'a illahi subhana bil hidayah ilal istiqamah. Seorang hamba diperintah oleh Allah untuk selalu meminta hidayah taufik agar ia dapat istiqamah, agar hatinya dapat istiqamah. Mengapa demikian? Karena hati manusia itu lemah pada dasarnya, dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Ummu Salamah, istri Nabi yang mendengar doa Nabi ini, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab? Wahai Rasul, apa benar bahwa hati manusia itu cepat berbolak-balik? Lihat, ini gambaran tentang lemahnya hati kita nih. Hati kita, hati manusia, bahwa hati itu cepat berbolak-balik, cepat berubah-ubah. Ya, cepat berubah-ubah, berbolak-balik. Apa kata Nabi? Na'am, ma min 'abdin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Insyaallahu azagha,
insyaallah aqamah wa insyaallah azaghah, kata Nabi. Benar sekali bahwa hati manusia itu cepat berubah-ubah, cepat berbolak-balik. Tidak ada hati seorang hamba melainkan hatinya berada pada dua jari dari jemari-jemari Allah. Jika Allah berkehendak, Allah berikan istiqamah pada hati si hamba, dan jika Allah berkehendak lain, Allah gelincirkan hati si hamba. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan al-hidayatu biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi hendaknya kita selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tentang fakirnya kita di hadapan Allah, miskinnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah nyatakan kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Setiap dari kalian itu adalah sesat, kata Allah, melainkan hamba yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku. Kemudian juga yakni tentang fakirnya para hamba di hadapan Allah berkaitan dengan rizki. Ya, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat yang mulia dalam surat Hud ayat 6, bahkan ini berkaitan dengan yakni binatang ternak sekalipun, ya, rizkinya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada yakni dabbah, binatang yang melata di muka bumi, melainkan rizkinya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa seluruh makhluk telah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang memberikan rizki kepada mereka, ya, sampai akhirnya mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan manusia itu butuh akan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 2. Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim." Demikian pula kebutuhan manusia akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini butuh tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam ayat yang mulia dari surat Al-A'raf ayat 23. Allah berfirman, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi diri kami, sungguh kami akan tergolong dari orang-orang yang rugi. Inilah keterangan dari Rabbul Alamin bahwa kita ini butuh akan rahmat, kasih sayang Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil yang mempertegas hal ini semua bisa kita lihat dalam surat Asy-Syu'ara. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 75 sampai 82. Nah, ini berkaitan dengan yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih mulia Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang nabi yang mulia ini, "Afara'aitum ma kuntum ta'buduna antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين." Yang artinya, tidakkah kalian melihat dari apa yang kalian sembah, kalian dan bapak-bapak kalian terdahulu, maka semuanya adalah musuhku kecuali Rabbul Alamin, di mana Allah lah yang telah mencipta diriku
dan Ia memberi aku hidayah, dan Ia memberikan makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan sakitku, dan Allah yang mewafatkan diriku, kemudian menghidupkan aku, dan yang dapat memberikan ampunan kepada diriku atas kesalahanku pada hari pembalasan kelak. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku sikap yang bijak dan kumpulkanlah diriku bersama orang-orang yang salih. Nah, lihatlah oleh para jamaah berkaitan dengan keterangan dalam ayat-ayat yang mulia ini tentang sikap Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim berlepas diri dari kesyirikan kaumnya, yakni kaum Sabi'ah, di mana mereka telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menyembah berhala-berhala, ada pula yang menyembah benda-benda langit, bintang, bulan, dan matahari. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari perbuatan syirik mereka, dan Nabi Ibrahim hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan diri kepada Rabbul Alamin, ya. Dan inilah ya apa yang tadi telah kita dengarkan berkaitan dengan akidah yang bagus dari Nabi yang mulia ini, tauhid yang sempurna dari Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua berkaitan dengan yakni butuhnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya lagi tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ya, Allah Subhanahu wa taala, arti Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya, di mana Rabbul Alamin berfirman dalam hadis qudsi tadi, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai para hambaku, sungguhnya kalian tidak akan dapat memberikan mudarat kepada diriku dan tidak akan dapat memberikan manfaat kepada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentang keterangan Rabbul Alamin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada para makhluk, justru kebalikannya. Kitalah yang butuh kepada Rabbul Alamin. Kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan di antara dalil yang menjelaskan hal ini, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri innahum la yadurullaha syai'a, kata Allah. Yang artinya, janganlah engkau sedih dari orang-orang yang kufur, ya, dari orang-orang yang kufur, sungguhnya mereka tidak dapat memberikan bahaya sedikit pun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, misalnya dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, artinya Allah tidak akan mendapatkan, ya, daging dan darah dari hewan sembelihan, namun yang Allah dapatkan dari kalian itu adalah ketakwaan kalian. Jadi inilah yang akan dinilai oleh Allah, yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba beribadah kepada Allah, maka apa yang dilakukan oleh para hamba tersebut tidak dibutuhkan oleh Allah, dan tentunya Allah akan menilai ketakwaan masing-masing dari kita semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat berikutnya lagi dari hadis qudsi yang mulia tadi, berkaitan dengan perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis. Ya, sekali lagi, perbendaharaan Allah tidak akan pernah habis.
Ini bisa kita lihat ya dari hadis qudsi yang tadi dibacakan, ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Wahai para hambaku, seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin yang terakhir, semuanya meminta kepada diriku, lalu aku kabulkan seluruh permintaan mereka, maka demikian tidaklah mengurangi dari apa yang aku miliki, melainkan seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut, ya, ke dalam air laut, lalu jarum tersebut diangkat kembali, maka tidaklah mengurangi intinya air laut yang ada itu. Inilah ya penjelasan dari Rabbul Alamin agar kita lebih faham, lebih mengerti bahwa perbendaharaan Rabbul Alamin, kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berkurang. Bahkan kalau kita mau berpikir sejenak, bahkan jika kita ingin berpikir sejenak, yakni ketika Rabbul Alamin pertama kali mencipta alam semesta ini, dari mulai Allah mencipta alam semesta, tentu Allah sudah memberikan kebaikan-kebaikan kepada alam semesta ini. Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada alam semesta ini sampai ya di akhir kehidupan dunia ini, ya ketika dunia ini hancur, ya terjadi kiamat besar nanti, ya, tentunya semua pemberian Rabbul Alamin, semua pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada jin, manusia, kepada makhluk-makhluk yang lainnya, bahkan kepada alam semesta ini tidak berkurang dari apa yang Allah miliki. Tidaklah berkurang dari apa yang ya menjadi perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkurang sedikit pun juga dari kekayaan Rabbul Alamin. Inilah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang mulia ini berkaitan dengan perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berkurang bahkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal ini dalam riwayat Bukhari Muslim. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semua, "Ara'aitum, tidakkah kalian melihat ma anfaqa mundzu khalqis samai wal ar fa innahu lam yaghud ma fi yadihi wa kana 'arsyu 'alal ma' wa bi yadihi al mizan yakhfadu wa yarfa'." Kata Nabi yang mulia, tidakkah kalian memperhatikan apa yang Allah berikan semenjak penciptaan langit dan bumi, maka semuanya tidak berkurang apa yang ada di tangan Allah, dan adalah arsy atau singgasana Allah berada di atas air. Di tangan Allah terdapat mizan, yakni timbangan. Allah dapat mengurangi dan mengangkat timbangan tersebut. Inilah berkaitan dengan keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menegaskan semenjak Allah mencipta langit dan bumi sampai detik ini, semua permintaan para makhluk tidaklah mengurangi sedikit pun juga dari apa yang dimiliki oleh Rabbul Alamin. Ini keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan kembali dari hadis qudsi tentang amal-amal manusia akan dihisab oleh Allah, diganjar oleh Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi tadi, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha." Wahai para hambaku, sungguhnya amal-amal kalian akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan diganjar, akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tentang keterangan dari Rabbul Alamin bahwa seluruh perbuatan kita semua telah dicatat oleh malaikat
ya, oleh malaikat yang mencatatnya, raqibun atid. Kemudian semuanya akan dibalas oleh Rabbul Alamin, akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang sering kita dengar, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah pasti akan melihat balasannya, dan barang siapa melakukan keburukan walaupun sebesar biji dzarrah juga akan melihat balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 49, "Wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan mereka mendapati seluruh apa yang mereka kerjakan di dunia nampak di hadapan mereka, dan Rabbmu tidaklah menzalimi seorang pun dari para hamba. Atau dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mujadilah ayat 6 Allah berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh." Pada hari mereka dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah, kemudian diberitahukan atas apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Allah nampakkan kepada mereka, namun mereka yang lupa. Artinya Allah tidak lupa dari apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia, namun kitalah yang lupa dari apa yang kita pernah kerjakan selama hidup di dunia. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga Allah nyatakan dalam ayat yang lain dalam surat Ali Imran ayat 185, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Sungguhnya ya, Allah akan membalas, Allah akan mengganjar pada hari kiamat kelak atau di negeri akhirat atas apa yang kalian kerjakan. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, dan masih banyak lagi tentunya, masih banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan hal ini semua, bahwa seluruh amal-amal kita telah ditulis, telah dicatat, dan semua akan diganjar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir dari hadis qudsi yang kita bahas pada sore hari ini sebelum kita akhiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua dalam hadis yang mulia ini. Allah berfirman, "Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Maka barang siapa mendapatkan dirinya berbuat kebaikan, hendaknya memuji Allah. Dan barang siapa kebalikannya, yakni berbuat keburukan, maka janganlah ia mencela melainkan dirinya saja. Inilah keterangan dari Rabbul Alamin, bahwa pertama, jika seorang hamba berbuat kebaikan, berbuat amal salih, maka itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah taufiknya agar si hamba berbuat kebaikan, berbuat amal salih, maka hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sebab taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berbuat kebaikan, kita bisa berbuat amal salih. Nah, inilah hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita sesuai ya dengan doa dari Nabi yang mulia yang kita juga baca setiap hari, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah diriku. Lihat, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta tolong kepada Rabbul Alamin. Ya Allah, tolonglah diriku. Untuk apa? Untuk senantiasa berzikir kepada Engkau, untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau, dan berbuat amal salih, ya, berbuat kebaikan, yakni amal salih. Nah, inilah tentang yakni doa kita kepada Rabbul Alamin. Maka hendaknya ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk dapat berbuat kebaikan. Maka hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Rabbul Alamin. Kita mengatakan alhamdulillah, pada hari ini saya berbuat kebaikan ini, berbuat kebaikan itu, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya sekarang,
jika seorang hamba berbuat keburukan, berbuat kejahatan, maka itu dari dirinya, bukan dari diri Allah, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha jika si hamba berbuat keburukan, berbuat kejahatan. Allah tidak meridainya, Allah murka terhadap perbuatan yang demikian. Maka Allah Rabbul Alamin menyatakan, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni hal yang seperti ini bisa kita lihat dalilnya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 43, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka berucap, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah, jika ya wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, ya, yakni kami tidak dapat berbuat kebaikan ini melainkan dengan hidayah dari Allah, melainkan hidayah dari Allah. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa para hamba ini ya senantiasa mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya semua kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan adalah hidayah taufik dari Allah kepada mereka itu. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Ibrahim ayat 22, Allah berfirman berkaitan dengan yakni penduduk neraka, di mana mereka mencela diri mereka sendiri. Allah berfirman dalam ayat yang mulia ini, fala talumuni walumu anfusakum, kata Allah, maka janganlah kalian mencela diriku dan celaklah diri kalian sendiri. Nah, ini ya firman Allah Subhanahu wa taala tertuju kepada penduduk neraka, ahlun nar, ya, maka hendaknya mereka ya mencela diri mereka sendiri, karena pada dasarnya ya mereka lah yang berkeinginan untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang berkeinginan ya berbuat syirik kepada Rabbul Alamin, kan begitu? Mereka lah yang berbuat perbuatan buruk-buruk lainnya, kejahatan-kejahatan lainnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meridai jika para hamba berbuat kekufuran, kesyirikan, kezaliman, ya, dosa dan maksiat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan hadis qudsi yang kita kaji pada sore hari ini, hadis yang ke-24. Semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari hadis yang ke-24 ini dan penjelasan dari para ahli ilmu. Semoga kita semua mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas tauhid, berada di atas sunnah Nabi yang mulia, dan berada di atas manhaj para sahabat, dan semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri sampai di sini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.